Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Paras atau pangsit rasa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu yaitu ada Asri Nur Fadilah, Fadilah Yulia Wulandari, Jilan Dalila Hazimah, Muhammad Maulana, Nadia Rina Evelyn yaitu saya sendiri, dan Sally Sabrini Matin. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ringkasan eksekutif, gambaran umum rencana bisnis, deskripsi produk analisis pasar, key resources, organisasi dan manajemen, financial planning. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif mengenai produk kami yaitu Paras atau pangsit rasa. Paras atau pangsit rasa adalah produk makanan ringan yang terbuat dari adonan pangsit berkualitas tinggi dan bahan-bahan premium. Paras memiliki rasa yang lezat dengan tekstur yang renyah, sempurna juga menggugah selera. Dengan harga yang terjangkau, Paras menawarkan rasa yang tak tertahankan, tentunya dengan beberapa pilihan rasa yang cukup populer dan banyak disukai orang. Produk Paras ini digoreng hingga renyah dengan minyak kualitas tinggi, kemudian disajikan dengan bumbu pilihan yang menambah cita rasa. Paras dikemas dalam kemasan modern dan higienis demi menjaga kesegaran dan kelezatan produk. Rasa yang lezat menjadi poin utama dari manfaat Paras. Menggunakan bahan-bahan yang pilihan dan proses produksi yang terstandarisasi, memastikan pangsit rasa yang renyah dan lezat. Perpaduan yang sempurna antara kulit pangsit yang renyah dan bumbu yang gurih. Dengan berbagai varian rasa yang menarik, seperti original dan asin pedas, untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Dengan popularitasnya, Paras memiliki potensi pasar yang sangat luas. Dengan strategi pemasaran yang baik, pangsit rasa dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Kami memproyeksikan penjualan tahun pertama sebesar 150 juta rupiah dengan pertumbuhan rata-rata 20% selama 5 tahun ke depan. Kami menargetkan margin laba bersih 20% dalam 3 tahun pertama. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, perusahaan membutuhkan tambahan modal sebesar 1 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan produk, serta ekspansi distribusi. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Kami memiliki rencana ambisius untuk ekspansi dan pengembangan produk, menawarkan potensi pengembalian investasi yang menarik bagi investor. Tim kami pun terdiri dari profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti dalam industri makanan. Investasi di sektor makanan ringan yang terus berkembang dengan permintaan pasar yang tinggi, serta memiliki potensi keuntungan jangka panjang melalui ekspansi pasar dan diversifikasi produk yang terus-menerus dilakukan. Untuk selanjutnya adalah gambaran umum rencana bisnis. Pangsit rasa adalah usaha makanan ringan yang lahir dari keinginan untuk menghadirkan cemilan berkualitas tinggi dengan cita rasa otentik yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Di tengah meningkatnya permintaan akan makanan cepat saji yang praktis namun tetap sehat dan lezat, pangsit rasa hadir dan menawarkan pangsit goreng dengan berbagai varian rasa yang menggugah selera. Selain produk utama kami pangsit rasa, kami juga menawarkan produk sampingan untuk melengkapi pengalaman pelanggan seperti saus cocolan khusus, juga pangsit goreng yang dibekukan untuk memudahkan konsumen yang ingin menikmati pangsit di rumah kapan saja dengan keadaan hangat. Kami juga melengkapi produk kami dengan minuman ringan dengan atau tanpa rasa. Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk menarik konsumen yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Menjual produk melalui marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada ataupun aplikasi kami sendiri. Penjualan offline melalui toko fisik. Kerjasama dengan influencer dan menggandeng food influencer dan blogger untuk memperkenalkan produk dan membangun kepercayaan konsumen. Promosi di tempat strategis dengan menyediakan booth atau gerai di pusat perbelanjaan, acara pameran, dan festival kuliner untuk meningkatkan
awareness, dan melakukan penjualan langsung, juga menawarkan promo dan diskon menarik. Untuk menarik minat pelanggan juga mengadakan acara sampling. Roadmap atau rencana pengembangan usaha kami di masa depan di tahun pertama dan kedua, kami memperkuat pemasaran digital dan kerjasama kami dengan influencer, meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, memperluas distribusi di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian di tahun ketiga dan keempat, kami mulai meluncurkan varian produk baru dengan berbagai rasa mengikuti tren pasar, mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudahkan pemesanan dan memperkenalkan produk loyalty digital, menjalin kerjasama dengan supermarket dan minimarket untuk meningkatkan distribusi. Berlanjut pada tahun kelima dan seterusnya, kami melakukan ekspansi pasar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, membangun pabrik produksi yang lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, mengembangkan lini produk baru yang sejalan dengan tren makanan sehat dan cepat saji. Yang ketiga ada deskripsi produk, analisis pasar. Deskripsi produk. Paras atau pangsit rasa merupakan makanan ringan yang terbuat dari kulit pangsit. Kulit pangsit kemudian digoreng dalam minyak panas sehingga berwarna kuning keemasan dan renyah. Pangsit goreng adalah cemilan yang lezat dan bergizi yang dapat dinikmati oleh semua orang. Pangsit goreng mudah dibuat dan dapat dimodifikasi dengan berbagai macam bahan sesuai dengan selera. Yang pertama, ada ciri-ciri pangsit goreng. Bentuk pangsit goreng biasanya berbentuk persegi atau segitiga. Teksturnya, kulit pangsit goreng itu renyah. Lalu untuk rasanya, pangsit goreng memiliki rasa gurih, ada pula yang pedas atau manis. Aromanya, pangsit goreng memiliki aroma yang harum dari bawang putih dan bawang bombay yang digoreng. Yang kedua, penyajian. Pangsit goreng biasanya dinikmati bersama dengan bakso, mie ayam, nasi goreng, atau bisa dikonsumsi langsung sebagai cemilan. Yang ketiga, nilai gizi. Pangsit goreng merupakan sumber protein, karbohidrat, dan lemak yang baik. Pangsit goreng juga mengandung vitamin dan mineral, seperti vitamin B12, zat besi, dan kalsium. Dan yang terakhir, manfaat dari makanan pangsit goreng. Yang pertama, meningkatkan energi, membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan fungsi otak, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Untuk analisis pasarnya, yang pertama ada segmentasi dan target pasar. Gambaran umum pasar dan sasaran. Pasar pangsit di Indonesia cukup besar dan terus berkembang, didorong oleh popularitas makanan khas Tionghoa dan budaya makan bersama. Pangsit disukai oleh berbagai kalangan usia dan tingkat pendapatan, menjadikannya produk yang menarik untuk dipasarkan. Sasaran utama pasar paras adalah rumah tangga. Pangsit sering disajikan sebagai cemilan keluarga atau teman makan. Yang kedua, mahasiswa. Anak muda sangat suka dengan cemilan. Pangsit cocok sebagai cemilan di waktu istirahat atau sedang nongkrong. Yang ketiga, pedagang kaki lima. Pangsit goreng adalah jajanan kaki lima yang populer di Indonesia. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang akan kami pasarkan adalah pangsit goreng, yaitu kulit pangsit yang digoreng hingga berwarna kecoklatan dan diberi bumbu penyedap rasa. Yang ketiga, target pasar. Target pasar untuk produk paras dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, seperti usia. Pangsit disukai oleh semua kalangan usia, tetapi target utama adalah anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Yang kedua, pendapatan. Paras adalah produk yang sangat terjangkau sehingga dapat menjangkau berbagai tingkat pendapatan. Yang ketiga, gaya hidup. Paras adalah makanan yang praktis dan mudah disajikan sehingga cocok untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup sibuk. Yang keempat, lokasi.
Pangsit populer di seluruh Indonesia, tetapi target pasar utama adalah sekitar kampus Universitas Teknologi Bandung. Yang keempat ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli untuk produk Paras adalah orang-orang yang mencari makanan yang lezat, praktis, dan mudah disajikan, terjangkau, cocok untuk berbagai kesempatan. Untuk selanjutnya ada diferensiasi. Untuk bersaing di pasar yang kompetitif, produk Paras harus memiliki diferensiasi yang jelas. Diferensiasi pada produk Paras ini sebagai berikut. Yang pertama rasa, menawarkan rasa pangsit yang gurih dan pedas. Lalu ada bahan, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar. Ketiga ada harga, untuk menawarkan harga yang kompetitif atau bahkan lebih murah dari pesaing. Yang keempat, kemasan, menggunakan kemasan yang menarik dan mudah dibawa. Dan yang terakhir, promosi, melakukan promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar. Selanjutnya ada strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan faktor-faktor usia, pendapatan, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran dan pesaing. Pengembangan pasar yang pertama ada ekspansi geografis, memasuki pasar baru di Indonesia seperti daerah kota Bandung dan sekitarnya, mengekspor Paras ke negara lain seperti negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang ketiga, menyasar segmen pasar baru. Menyasar segmen pasar baru seperti konsumen vegan atau konsumen yang mencari makanan sehat. Pengembangan produknya mengembangkan rasa baru, mengembangkan yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia seperti asin atau gurih dan pedas. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, rasa yang lezat dan familiar, harga yang terjangkau, mudah disajikan, cocok untuk berbagai kesempatan. Lalu yang kedua ada weakness, persaingan yang ketat, persepsi sebagai makanan yang tidak sehat, keterbatasan umur simpan. Yang ketiga, opportunities. Pertumbuhan pasar makanan siap saji, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kesehatan, tren kuliner Asia. Lalu yang terakhir adalah threat, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, peraturan yang lebih ketat tentang keamanan pangan. Nah, dan ada analisis 4P. Yang pertama adalah produk. Menawarkan berbagai rasa pangsit, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar, mengembangkan kemasan yang menarik dan mudah dibawa. Lalu ada price, menawarkan harga yang kompetitif atau lebih murah dari pesaing, menawarkan harga paket khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu ada promotion, melakukan promosi melalui berbagai media seperti sosial media, kerabat, dan teman, mengikuti pameran makanan dan minuman. Lalu ada flash, mendistribusikan produk ke warung-warung kecil, menjual produk secara online. Dan yang terakhir, pesaing. Pesaing menawarkan berbagai jenis pangsit dengan rasa dan harga yang beragam. Untuk bersaing dengan mereka, perusahaan harus fokus pada diferensiasi produk, strategi pemasaran yang efektif, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya ada key resources. Dalam pembuatan paras atau pangsit rasa dibutuhkan sumber daya dalam keseluruhan proses usaha seperti peralatan, bahan produksi, tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya yang dibutuhkan. Pada tabel 5.1 ada rancangan produksi, di mana alat yang digunakan ada wajan, kompor, serok minyak, serta pisau. Jumlah dari masing-masing yang dibutuhkan dari alat adalah 1. Kemudian untuk status kepemilikannya sudah dimiliki. Untuk biaya dari wajan itu 50.000, kompor 150.000, serok minyak 10.000, dan pisau 15.000. Selanjutnya pada tabel 5.2 ada bahan produksi.
Untuk bahan produksi yang pertama ada kulit pangsit, 1 bungkus berisi 100 pieces, harganya 9.000. Kemudian ada minyak 1 liter 19.000, bumbu asin 250 gram 18.000, bumbu pedas 100 gram 10.000. Kemudian selanjutnya ada pada tabel 5.3 ada tenaga kerja langsung dengan bagian kerja yang pertama itu mengantar bahan baku dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Per orang diberi biaya 100.000 dikali 2 menjadi 200.000. Selanjutnya ada memotong bahan, jumlah 2 orang 50.000 per hari. Kemudian ketiga ada menggoreng, jumlahnya 1 orang 50.000 per hari. Selanjutnya terakhir ada mengemas 2 orang 50.000 dikali 2 jadi 100.000 per hari. Selanjutnya di tabel 5.4 ada biaya lain yang dibutuhkan, yaitu kemasan 50 pieces 20.000, label 50 pieces 2.500, spanduk 1 pieces 60.000, kemudian brosur 5 lembar 5.000. Yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Nama usahanya yaitu Paras, bentuk usaha berupa firma, jenis usahanya itu produsen pangsit rasa dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 378, Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235. Dengan struktur organisasi, jabatan yang tertinggi itu adalah pemilik, yang dibawahi bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran, lalu karyawan. Masing-masing jabatan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama itu tugas dan tanggung jawab pemilik, yaitu pemilik berkewajiban untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya, menentukan arah kebijakan perusahaan, mengatur strategis bisnis, mengambil keputusan strategis, dan mengawasi operasional perusahaan secara keseluruhan. Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan, yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan, mengontrol aktivitas keuangan, dan membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab bagian produksi, yaitu menjaga kebersihan area produksi, menyiapkan bahan, mesin, dan peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi, melakukan proses produksi, bekerja sesuai SOP, menyelesaikan dan mengemas produk, memeriksa produk jadi, dan memenuhi target produksi. Tugas dan tanggung jawab bagian pemasaran yaitu merespon kebutuhan pelanggan, memantau dan mengelola sosial media, mengawasi tren dan mengawasi persaingan, mengembangkan strategi bisnis, membuat konten, melakukan riset pelanggan dan pasar, dan memproduksi materi pemasaran dan promosi. Tugas dan tanggung jawab karyawan yaitu bertanggung jawab atas berbagai tugas yang terkait dengan persiapan dan produksi makanan. Adapun jumlah stafnya yaitu 7 orang, dengan 2 orang mengantar bahan baku, 2 orang memotong bahan, 1 orang menggoreng, dan 2 orang mengemas. Selanjutnya ada financial planning. Untuk financial planning sama seperti di Key Resorts, yang pertama ada fixed cost, yaitu wajan dengan biaya anggaran 50.000, lalu kompor dengan biaya 150.000, serok minyak dengan biaya 10.000, lalu pisau dengan biaya 15.000. Selanjutnya ada tabel overhead cost dengan kemasan biaya 20.000, label 2.500, lalu spanduk seharga 60.000 rupiah, dan terakhir ada brosur dengan 5.000. Lalu ada tabel variable cost. Yang pertama ada kulit pangsit 9.000, minyak 19.000, bumbu asin 18.000, bumbu pedas 10.000, biaya tenaga kerja langsung 400.000. Dan yang terakhir ada tabel bisnis executing budget, itu untuk stand banner dengan harga 80.000.
Lalu untuk perhitungan biaya total, fixed cost ditambah overhead cost ditambah variable cost ditambah executing budget dengan 225.000 ditambah 87.500 ditambah 456.000 ditambah 80.000, maka totalnya 848.500 rupiah. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Harga jual per piece itu 10.000, jumlah total produksi 50, maka BEP per unit itu biaya tetap, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka perhitungannya 225.000 dibagi 10.000 dikurangi 9.120 perak. Maka total BEP-nya sekitar 256. Lalu untuk BEP, harga BEP-nya biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit, yaitu 225.000 dibagi 10.000 dikurangi 9.120 perak dikali 10.000, maka total biayanya yaitu 2.556.818 perak rupiah. Lalu untuk target penjualan 10 piece per hari dalam 1 bulan mendapatkan penghasilan yaitu 10 piece dikali 30 hari dikali 10.000, maka 3 juta rupiah. Dan yang terakhir ada profit revenue sharing. Profit revenue sharing adalah suatu metode yang akan membagi keuntungan yang diperoleh dari jumlah pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pendapatan. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio. Investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dan 55% untuk pengelola usaha. Untuk perhitungannya, investor 35% dikali 3 juta sama dengan 1.050.000 rupiah. Lalu untuk pengelola usaha 65% dikali 3 juta rupiah sama dengan 1.950.000. Baik, sekian pemaparan proposal mengenai pangsit rasa atau paras dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.